a'malina nikmatin imanul Islam asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Qala Allah ta'ala wattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum may yuqashuha nafsihi wa ulaika humul muflihun. Wa Ibrahimullah alhamdulillah kita menanyakan istaya menaringan salasan sehat walafiat amin. Tonton menikah kemuki ayat itu surat An-Nisa surat sekawan ayat itu. Ini pun mulai bab waris ya. Dirijal nasibum mimma tarokal walidaini ya walidani wal aqrabun. Walin nisa'i nasibum mimma tarokal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kasur. Nasibam mafruḍah. Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Jadi masing-masing sudah ada jatahnya. Jadi begini, ini sudah masuk bab tarokah atau tilkah, itu peninggalan bagi orang yang masih hidup apabila ada seseorang yang meninggal yang ada hubungan kekerabatan atau hubungan rahim, hubungan darah, baik itu laki-laki maupun perempuan, maka memiliki hak untuk harta yang ditinggalkan oleh si mati itu. Jadi apabila ada orang wafat otomatis ahli waris atau kerabat yang berhubungan darah ini langsung mendapat bagian nasib mafruḍah, bagian yang telah ditetapkan. Karena yang bisa mewarisi hanya ulul arham atau yang ada hubungan rahim, hubungan darah. Oleh karenanya di bab ini kemudian ada aturan macam-macam tentang ilmu waris ya. Yang ilmu waris itu sudah ditentukan oleh Allah di Al-Quran, lengkap di Al-Quran. Kalaupun ada tambahan dari Rasul, hanya beberapa hal-hal yang sebenarnya tambahan saja, tidak pokok. Yang pokok semuanya sudah diatur dalam Al-Quran. Sekaligus di ayat 8, wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin, dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, warzuquhum min, maka berilah mereka dari harta itu sekadarnya. Jadi kalau ada acara pembagian waris, kemudian menghadirkan orang-orang di sekitarnya, baik itu kerabat atau anak miskin, anak yatim orang miskin, atau siapapun misalnya yang ada hubungannya dengan batas-batas tanah, misalnya kan dihadirkan untuk meminta kesepakatan, maka berilah mereka sekedar hadiah dari harta itu, jadi hadiah saja. Kemudian waqulu lahum qaulan ma'rufan, dan
katakanlah perkataan yang baik. Jadi supaya hubungan-hubungan itu tidak sampai rusak karena pembagian waris atau penentuan batas-batas tanah, karena kadang-kadang bertetangga pun tetangga satu bisa mengambil hak tetangga yang lain, sengaja atau tidak, mungkin hanya bisa jadi setengah meter atau satu jangkah misalnya. Nah ini supaya bisa dimaklumi, maka katakanlah perkataan yang baik gitu. Kita ke surat An-Nisa juga di ayat 33 ini. Walikulin ja'alna mawaliya mimma taraka walidani wal aqrabun walladzina aimanukum fa'atuhum nasiyahum innallaha kana ala kulli syai'in syahida. Dan untuk masing-masing laki-laki dan perempuan kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka sebagainya. Sungguh Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Walikullin ja'alna mawaliya mimma taraka walidani wal aqrabun. Bagi tiap-tiap hubungan kekerabatan itu, jadi walikulin, tiap-tiap orang yang ada hubungan kekerabatan sudah ada hak masing-masing. Allah telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya maupun kerabat dekatnya. Jadi bagiannya seberapa itu sudah ditentukan, misalnya setengah, 1/8, 1/6, 1/4, ini sudah ditentukan. Nanti kita baca kalau sudah sampai di ayat 11 surat An-Nisa itu sudah mulai masuk ke angka-angka atau bagian-bagian seberapanya. Ada setengah, ada bagian utuh, ada 1/4, 1/3, 1/6, 1/8 dan sebagainya. Kalau sudah masuk ayat 11 dan 12. Kalau di sini masih cerita apa yang menjadi dasar pembagian waris, apakah sesama muslim itu bisa gitu misalnya, ataukah tidak ada hubungan darah itu bisa gitu misalnya. Nah, tapi di sini yang diutamakan atau yang dibahas adalah hubungan darah. Jadi waris mewarisi itu berhubungan dengan hubungan darah, dari hubungan kerabatan. Maka walikullin ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabun. Dan orang-orang atau untuk masing-masing laki-laki dan perempuan kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Walladzina aqadat aymanukum fa'atuhum nasibahum innallaha kana ala kulli syai'in syahida. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maksudnya yang dihadirkan pada saat pembagian harta waris itu, kemudian mereka menjadi saksi dalam pembagian itu, baik itu siapapun tadi yang disebut kerabat dekat, anak yatim, orang miskin, atau orang-orang yang memiliki batas-batas tanah yang berdampingan dengan kita, ini kalau hadir di situ ya diberikan bagiannya, artinya hadiah lah, diamplopi, ampun mung diaturi dahar tok, wis tak tukok wungkusan niku.
Monggo katuran lebet Bu. Iki lho Bu. Ya, jadi seperti itu supaya bahasanya itu yang satu mendapat kebahagiaan, yang lain pun merasakan kebahagiaan itu. Ya, supaya sama-sama atau berbagi kebahagiaan. Dan Allah menjadi saksi atas semuanya yang kita lakukan. Kemudian kata ulul arham bisa kita dapati dalam surat Al-Anfal, surat 8 ayat terakhir. Surat Al-Anfal, surat 8 ayat terakhir 75. Dan orang-orang yang beriman setelah itu kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu, maka mereka termasuk golonganmu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat. Menurut Allah, sungguh Allah Maha Mengetahui. Jadi wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'dhin fi kitabillah. Ini diceritakan walladzina amanu min ba'du wa hajaru wa jahadu ma'akum wa ulaika minkum. Orang-orang yang beriman setelah itu kemudian berhijrah, berjihad, maksudnya ada dari kalangan penduduk Mekah itu ketika datang perintah hijrah, mereka tidak segera berhijrah hingga kemudian Rasulullah sudah sampai di Madinah. Akhirnya mereka pun banyak menemui siksaan-siksaan, penganiayaan. Kemudian para sahabat yang sudah lebih dahulu berhijrah ini berusaha untuk membantu mereka supaya mereka juga bisa menyusul hijrah ke Madinah. Meskipun mereka banyak menemui kesulitan, diantaranya diburu oleh orang-orang musyrik. Kalau mereka pindah sebelum Rasulullah pindah itu relatif lebih aman, tidak dicurigai gitu. Tapi ketika Rasulullah sudah pindah ke Madinah, mereka kalau keluar dari Mekah dicurigai, diawasi. Kalau ketahuan diburu, dibunuh, dianiaya. Maka walladzina amanu mim ba'du wa hajaru wa jahadu ma'akum, dan orang-orang yang beriman setelah itu, artinya setelah Rasulullah pindah ke Madinah, diberi waktu kan kira-kira 2 tahun. Nah, mestinya mereka menggunakan waktu itu tidak sampai pendahuluan Rasulullah, sebab kalau Rasulullah lebih dahulu pindah kan tetap dicurigai. Nah, orang-orang yang berhasil pindah ke Madinah kemudian berhijrah dan berjihad sana bersama kalian, maka mereka pun termasuk golongan kalian. Kemudian orang-orang muhajirin itu di Madinah mereka diberi pekarangan-pekarangan oleh orang-orang Ansor. Jadi karena bagusnya semangat orang-orang Ansor, baiknya keimanan mereka sudah mencapai tingkatan yang sangat bagus, sehingga kepemilikan mereka pun mereka ikhlaskan. Mereka memiliki pekarangan dibagi 2 dengan orang-orang
Muhajirin. Nah, dalam bab ini mereka diberi bagian pekarangan itu bukan karena mewarisi, tapi karena orang-orang Ansor berbuat baik kepada orang Muhajirin. Sebab hak mewarisi itu ada pada kerabat, hubungan darah, wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'din fi kitabillah. Maka di sini ditegaskan ulul arham itu sebagian mereka lebih berhak mewarisi atas sebagian yang lain menurut kitab Allah. Innallaha bikulli syai'in alim. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi seperti itu maksudnya. Jadi kalau orang-orang Ansor membagi kepemilikan pekarangan mereka bukan karena orang Muhajirin itu berhak mewarisi mereka, tetapi itu karena orang Ansor berbuat baik kepada mereka. Hal ini diulang di surat Al-Ahzab ayat 6. Surat 33 ayat 6 itu. Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri, dan istrinya adalah ibu-ibu mereka. Orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak mewarisi di dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang muhajirin. Kecuali kalau kamu hendak berbuat baik kepada saudara-saudaramu seagama, demikianlah telah tertulis dalam kitab. Jadi an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi itu lebih berhak untuk dimuliakan, didahulukan oleh orang-orang mukmin melebihi diri mereka sendiri. Dan istri-istri Rasulullah adalah ibu-ibu mereka. Maka kita sering mendengar istilah ummul mukminin, ummahatul mukminin. Jadi kalau ummul mukminin itu ibunya kaum mukminin. Kalau ummahat itu ibu-ibunya. Jamak dari ummu itu ummahat. Ummun itu ummahat. Ummahatul mukminin. Kemudian wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'din fi kitabillah. Kejadian seperti kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Kaum Muhajirin diberi pekarangan oleh kaum Ansor. Jadi digambarkan itu misalnya mereka memiliki 100 meter persegi, terus dibagi dua, 50 meter persegi diberikan ke orang Muhajirin. Nah, separuhnya mereka kaum Ansor. Nah, seperti ini bukan karena mereka mewarisi, sebab hak mewarisi hanya berdasarkan hubungan darah, hubungan kekerabatan, ulul arham, hubungan rahim tadi. Illa antaf'alu ila auliyaihim ma'rufa. Nah, kemudian minal muhajirin. Nah, kerabat itu lebih berat daripada kaum mukmin, daripada kaum muhajirin juga. Kecuali karena kalian hendak berbuat baik kepada mereka. Jadi kaum Ansor ini berbuat baik kepada saudara-saudara mereka, kaum muhajirin. Jadi pekarangannya kon ngepek ngono. Iki nek awake dhewe ora tekan, Pak. Dan sedulure rekoso pun jenengan manggon mriki nggo kula sukani kebon. Nggih. Terus nek cara mriki lak nggih gitu. Wong dikeke nyonyo ngono to. Nggo niki sertifikate lho. Ajeng jenengan sekolah ke nggih tok. Nah, ini memang kaum Ansor ini luar biasa. Yang diceritakan di surat Al-Hasyr ini, surat 59 ayat 8 dan 9 ini.
ayat 8 kaum muhajirin, ayat 9 kaum ansor. Ya. Surat 59 surat Al-Hasyr. Coba bawa tiba secara kita ngerti nih. فضلا من الله ورضوانا ويغفر الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة فمن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Harta rampasan itu juga untuk orang-orang fakir yang berhijrah, yang terusir dari kampung halamannya dan meninggalkan harta bendanya demi mencari karunia dari Allah dan keriduannya dan demi menolong agama Allah dan berjaya. Mereka itulah orang-orang yang benar dan orang-orang Ansor yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka Muhammad. Mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka Muhammad, dan mereka mengutamakan Muhammad atas dirinya sendiri meskipun mereka juga menemukan. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kefikiran, maka mereka itulah orang-orang yang bersyukur. Lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min rabbihim wa ridwana. Orang-orang fakir itu, orang-orang muhajirin yang fakir. Jadi di sini cerita Fa'i itu kata rampasan perang, tapi tidak dengan perang. Jadi belum diperangi sudah takut. Ya. Maka harta rampasan yang ada yang ditinggalkan itu disebut Fa'i. Nah, pembagiannya antaranya juga untuk orang-orang fakir dari kalangan kaum muhajirin. Pembagian di ayat 7. Ini kapan-kapan tekan beriku. Kan ini pun surat 4 karek tekan 58, 59 kan. Karek kurang 55. 5 surat. Kemudian mereka mencari karunia Allah dan ridho mereka, ridho Allah. Mereka adalah orang yang benar. Kemudian orang Ansor, alladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim, orang-orang yang lebih dahulu tinggal di Madinah. Kalau dalam tarikh Madinah, orang-orang Ansor ini kaum Aus dan Khazraj. Ini pindahan dari Yaman. Di tarikh Madinah di angka tahun 350 Masehi. Mereka sudah pindah ke Madinah. Karena di Yaman mereka tidak bisa bercocok tanam lagi karena bendungan yang jebol ini. Yang dulunya negeri yang subur, baldatun, thayyibatun, rabbun ghafur. Akhirnya karena tidak bisa lagi menanam, terus pindah ke Madinah. Nah, dulu kaum Ansor ini, Aus dan Khazraj itu selalu berperang, selalu berperang, perang saudara, tidak pernah rukun hingga kemudian setelah Rasulullah datang. Islam kemudian pengaruhnya berkembang, mereka pun bisa dirukunkan, terus itu diabadikan di dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum in kuntum a'da'an. Ingatlah nikmat Allah ketika kalian dulu bermusuhan,
Fa'allafa baina qulubikum, Allah merukunkan hati kalian. Wasbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka jadilah karena kenikmatannya jadilah kalian bersaudara. Mila tiang-tiang Ansor ingkang sampun manggen teng Madinah langkung riyin, alladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim, dan sudah beriman terlebih dahulu dibandingkan orang-orang Muhajirin. Karena orang-orang Mekah masih memusuhi Rasulullah. Nah, Rasulullah di tiap-tiap musim haji mendatangi kabilah-kabilah yang datang ke Mekah untuk berhaji, salah satunya dari kalangan orang-orang Madinah, Aus dan Khazraj ini. Pemuka-pemukanya didatangi, disampaikan tentang Islam, mereka menerima, kemudian melakukan baiat, baiat Aqobah 1, Aqobah 2 itu. Terus ketika memikirkan tentang Islam, maka ada pemikiran untuk hijrah. Jadi orang-orang Ansor mempersiapkan diri menerima kedatangan kaum Muhajirin. Jadi sudah direncanakan lama, bagaimana orang-orang Muhajirin ini bisa bertahan di Madinah. Maka karena mereka ini yuhibbuna man hajara ilaihim, mencintai orang yang berhijrah kepada kaum Ansor, walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim, mencintai orang-orang Muhajirin. Kemudian wala yajiduna fi anfusihim hajatan mimma utu, atau fi sudurihim, tidak didapati di dalam hati mereka niat-niat yang tidak perlu atau pamrih-pamrih duniawi yang salah. Maksudnya kita wenehi sesuk ben menehi genteng, orang ngono. Kita api sesuk ben ngapiki aku genteng, bukan itu. Ini jadi pamrih-pamrih yang salah. Kita lumoni tak lumani ben sesuk milih aku. Nah, ngono lho Pak. Itu pamrih yang salah. Nah, sing ngapiki ajeng jago lurah napa jago DPR. Ajeng wala yajidu nabi subuh hajatan mimma utu ayo siruna ala anfusihim walau kana bim khosos. Mereka lebih mengutamakan saudara-saudara mereka meskipun mereka sendiri membutuhkan, susah hidupnya juga. Tapi karena panggilan dakwah Islam, mereka merelakan itu, berbuat baik kepada saudara-saudaranya kaum Muhajirin. Nah, jadi ini Muhajirin dan Ansor ini memang sangat terkenal. Di Al-Quran disebut di banyak ayat. Jadi seperti itu, kembali ke surat An-Nisa ayat 7 dan 8. Jadi lirijali nasibum mimma tarakal walidan wal aqrabun. Jadi apabila ada orang wafat, otomatis akan berlaku pewaris, baik itu laki-laki maupun perempuan. Ahli waris yang ada hubungan kekerabatan, hubungan darah, langsung mendapat bagiannya nasibam mafruḍah, bagian yang sudah ditetapkan. Kemudian apabila terjadi pembagian harta waris, kemudian menghadirkan atau hadir di situ beberapa kerabat, baik itu anak miskin, anak yatim, orang-orang miskin, ya diberikan hadiah sekadarnya. Kemudian mendahulukan ucapan-ucapan yang baik. Kemudian ayat 9, nanti kalau bab teorinya hukum waris, kalau kita sampaikan kalau sudah ayat 11 sekalian. Ayat 9, walayakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah
wal yaqulu qaulan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Ayat ini berkenaan dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang sahabat Rasulullah. Dia ini jenderal perang yang pertama kali di masa Rasulullah adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau ini dihidupkan sampai waktu yang lama, sampai masa Umar bin Khattab. Satu ketika beliau sakit keras. Nah, kemudian ketika Rasulullah menjenguknya, beliau bicara kepada Nabi, ya Nabi, saya ingin berwasiat tentang harta saya. Kemudian Rasulullah bertanya, apakah kamu punya anak? Ya, saya punya anak seorang perempuan. Kemudian Nabi paham bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas ini memiliki beberapa harta, karena kalau menjadi jenderal perang kemudian mendapatkan harta rampasan perang, bagian dari harta rampasan perang, otomatis para laki-laki ini banyak yang memiliki kekayaan. Salah satunya Sa'ad bin Abi Waqqas ini, karena beliau merasa ajalnya tidak lama lagi, terus wasiat. Jadi wasiat ini berhubungan dengan orang yang misalnya sakit keras, merasa sudah hampir wafat gitu. Nah, terus wasiat, ditanya oleh Nabi, apakah kamu punya anak? Kemudian dia menjawab, ya saya punya anak seorang perempuan. Nah, kemudian kamu hendak berwasiat tentang hartamu seberapa bagian? Nah, Sa'ad mengatakan semuanya. Maka Rasulullah melarang, jangan, tidak boleh. Kemudian kalau begitu separuh hartanya, jangan, dilarang, tidak boleh separuh. Nah, kemudian dia katakan sepertiga itu sudah banyak. Dan Rasul mengatakan, meninggalkan anak keturunan kita dalam keadaan kaya raya itu lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin dan mereka meminta-minta di antara manusia. Ini hadis riwayat Bukhari. Jadi meninggalkan anak keturunan kita dalam keadaan kaya raya, kecukupan, itu lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin dan meminta-minta di antara sesama. Terus hartanya dihibah ke kabeh. Terus anak-anak wis ben rasa diwenehi sisan. Sebenarnya budak dewi. Nah ini sebenarnya tidak baik. Maka wasiat itu hanya bisa paling banyak sepertiga dari jumlah hartanya. Ini yang disebut falyattaqullah, takwalah kepada Allah. Jadi ayat 9 tadi, hendaknya orang-orang mukmin takut atau khawatir kalau meninggalkan anak keturunan mereka dalam keadaan miskin, dalam keadaan tidak memiliki harta. Maka bertakwalah, maksudnya bertakwa, kalau mau berwasiat menghibahkan harta jangan lebih dari sepertiga. Jadi maksimal sepertiga, yang lebih banyak ditinggalkan bagi anak-anak keturunannya. Apalagi kalau wasiat itu hartanya itu tidak banyak. Jadi ditinggalan 10 juta wasiat sih.
Ini ahli warisnya uman nopo. Jadi kalau hartanya banyak, kalau tidak punya harta, hartanya hanya sedikit, jangan wasiat. Karena yang maksud wasiat itu berbuat baik untuk dirinya sendiri, berbuat baik untuk dirinya sendiri dari hartanya, Jadi punya harta yang banyak, terus dia bahasanya itu berbuat baik untuk dirinya sendiri dengan hartanya. Sebab kalau nanti sudah semuanya diberikan ke anak itu, nah, nanti bisa jadi anak ini juga agak keberatan kalau diminta kembali oleh orang tuanya misalnya gitu. Nah, maka sebelum dibagi boleh orang tua itu menyisihkan sebagian maksimal sepertiga dihibahkan atau diwasiatkan untuk keperluan bukan ahli waris. Iki sing setelon iki tak hibahke kanggo panti asuhan misalnya. Nah, ning 2/3-nya untuk anak-anak keturunannya. Ampun diwalik, anak-anaknya malah dikai sithik ya ora diomani, jangan gitu. Nah, ini yang dimaksud bertakwa kepada Allah dan mengatakan perkataan yang baik, yang jujur lah gitu. Nah, ini jadi wasiat ini boleh dianjurkan bagi yang punya banyak harta. Surat Al-Baqarah ayat 180. Surat Al-Baqarah ayat 180. Mautu, Pak. Idza hadara ahadakumul mautu. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خير الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. Diwajibkan atas kamu apabila mau tidak menjemput seorang di antara kamu jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan lil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin bil ma'rufi haqqan 'alal muttaqin. Kutiba ini kebanyakan diartikan diwajibkan, tapi dalam terapannya rata-rata dianjurkan gitu. Jadi tidak harus gitu. Terutama intaraka khairan, bila seseorang meninggalkan harta yang banyak. Kemudian idza hadur ahdakul mautu, bila merasa kematian hampir mendatanginya. Maksudnya kematian hampir mendatangi tidak harus nunggu hendak mati gitu enggak. Tapi kalau diperkirakan istilahnya orang Jawa ini semua urusannya selesai, semua tanggungan-tanggungannya sudah selesai. Kalaupun nunggu tinggal nunggu mati. Kewajibanku kabeh wis kelampahan wis ludang. Anak pitu wis mentas kabeh. Nah ning mli kungkum. Nggih mentas kabeh lho. Pun dikeke omah kabeh, pun uripe pun cementel kabeh. Pun dadi wong kabeh. Nah, mung kantun ngurusi napa menggalike urusane piyambak hubungane kalih akhirat. Mila menawi wonten harta ingkang kathah wasiat. Untuk siapa? Lil akrobina, apa? Lil walidain akrobin, untuk kedua orang tua dan kerabatnya. Maksudnya di sini kedua orang tua dan kerabat yang tidak ada hubungan atau tidak bertentangan dengan hukum waris. Tidak bertentangan dengan hukum waris. Karena Rasul mengatakan
Innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu. Sesungguhnya Allah telah memberikan bagian pada masing-masing orang yang mendapatkan hak waris itu bagiannya. Fala wasiyata liwarisin, maka tidak ada wasiat untuk ahli waris. Riwayat Baihaqi, Tobroni dan yang lain. Jadi maksudnya begini, wasiat untuk ahli waris itu. Misalnya anak, seseorang punya anak 3 orang, anaknya laki-laki semuanya gitu. Berarti kalau secara bagian kan masing-masing mendapat 1/3 ketika anak laki-laki itu. Nah terus pesen mergo sing paling digemateni sing anak ragil, besok anakku ragil tak kei separuh, ngoten lho itu. Anak ragil jenis Pak Ragil lho. Oh niki ketoke Pak Ragil gadah adik 3 gitu. Jenengan nggih ragil tenan, Pak? Oh. Nggih, wong ben kula niku namine Pamungkas. Adine 3. Pamungkas. Enten melih jenenge Wisono. Maksudnya kan Wisono kan malah sing diadi 3 melih. Wong Jawa iki gitu. Terus jadi berwasiat yang menyalahi atau mengganggu hak waris ahli waris yang lain itu dilarang. Jadi mestinya 1/3, tapi berwasiat kepada ahli waris. Terus cerita, ini anak kula sing bungsu saya beri separuh. Nah ini kan ganggu bagian hak waris yang lain, yang seperti itu dilarang. Maka kalau wasiat yang berkenaan dengan ahli waris tidak boleh yang bertentangan dengan ilmu waris, atau wasiat kepada yang bukan ahli waris. Bukan ahli waris misalnya anak angkat. Anak angkat itu tidak bisa mewarisi harta orang tua angkatnya. Bisanya hanya diberi wasiat ini maksimal 1/3. Secara Islam ngoten kabare nek hukum negara itu warisi. Ini jane niku wis nyalahi ketentuan. Karena ilmu waris itu langsung berhubungan dengan Allah. Tidak boleh. Nggih teng surat Al-Ahzab ayat 5 niku. Surat 33 ayat 5 ud'uhum li abaihim wa aqsatu indallah. Falam ta'lamu aba'ahum fa ikwanukum bid-dini wa mawalikum. Nggih, utawi teng ayat 4 sik saged. Apa? Ma ja'alallahu lirajulin min qalbayn fi jawfihi. Wa ma ja'ala azwajakumul la'i tudahiruna minhunna ummatikum wa ma ja'ala adiyaakum abnaakum. Nah kalimat ini Allah tidak menjadikan anak-anak angkat kalian sebagai anak kandung. Maksudnya anak angkat itu tidak bisa mewarisi selayaknya anak kandung, hanya bisa dengan hibah atau wasiat tadi. Nah ini untuk memenuhi kebaikan-kebaikan orang yang berharta bisa dengan wasiat tadi. Nah, wasiat itu tidak boleh lebih dari 1/3. Kemudian maksud teng An-Nisa pun ngoten yang kita lajeng teng ayat 11 ini. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Niki pun dibahas bab anak yatim nih kan. Maksudnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, maka mereka itu samanya memasukkan atau memakan di dalam perut mereka api neraka
wasaya selauna sa'ira, dan mereka akan memasuki neraka itu. Dan ngantos ayat 10 benjing bab hukum waris kita telesihaken ing ayat 11 lan 12. Ngaten satawis monggo. Untuk hibah itu mesti sama, sama itu ngeten, sama nilai itu. Nek luas bisa jadi tidak sama. Ini kan letaknya beda, Bu. Siji pinggir dalan, siji tengah kampung itu kan beda. Yang pinggir dalan gawe rada ciut, lumrah. Misalnya kalau sekedar luasnya. Tapi jadi aturan hibah itu, misalnya seseorang punya 3 orang putra, anak, baik laki atau perempuan, maka hibah itu sama. Tidak seperti waris. Kalau waris kan laki-laki 2 kali bagian perempuan. Tapi kalau hibah mesti sama. Enggak ke omah nggih padha. Padha niku mboten kudu gede cilike tapi nilai saja. Nilai. Nah, iki sanajan mung cilik ning niki ning nggih dalan di permen ngono. Nggih, nek dia nggih dalan di permen kok ya, Bu. Nah, iki regane larang. Masmu kae ning kita omahe jembar, karane jembar. Ini ning tengah desa. Ngoten nggih. Nah, jadi sama dalam nilainya. Sebab Rasulullah mengatakan supaya berlakulah adil kepada anak-anak kalian, supaya mereka juga berbakti dalam kadar yang sama kepada kalian. Ini hadis riwayat At-Tabrani. Jadi ketika hibah ini orang tua wajib berlaku adil supaya anak-anak pun berbakti dalam kadar yang sama pada orang-orang tuanya. Betul? Hibah no, wong tiang sepuh pun tesih sugeng to. Nangge kene-kene niku kan wasiat, berarti tiang sepuh tesih sugeng riyen. Nggih. Kan ngeten, pemberian ketika orang tua masih hidup namanya wasiat atau hibah. Bedanya hanya kalau hibah itu dilaksanakan ketika orang tua juga masih hidup. Kalau wasiat, hal itu dikatakan ketika orang tua masih hidup, tapi penunaiannya bisa setelah wafat. Dan terus kalau orang tua sudah wafat, tidak ada cerita apa-apa, itu namanya warisan. Nah, kalau yang sudah pemberian ketika orang tua masih hidup, tidak masuk hak waris nanti. Ya, sah. Betul? Oke, mijeng kita detailaken teng ayat 11 mah. Betul nggih? Supados langkung gamblang. Oke, kita akhiri kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini sebab untuk ilmu waris itu ada rukun, ada syaratnya gitu loh. Oke, supaya nanti jelas mana waris, mana yang wasiat, mana yang hibah. Oke. Dan banyak orang yang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.